Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Lulu Pratama dari Prodi PGMI semester 5 dengan NIM 27834122014. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Bapak Mamat Rahmat MPDI. Oke, jadi di sini aku bakalan bahas materi tentang integrasi ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Kata ilmu ini berakar dari bahasa Arab, yaitu al-ilmu yang artinya mengetahui hakikat sesuatu dengan sebenarnya. Di dalam Al-Quran, kata al-ilmu ini sudah disebut sebanyak 105 kali, dan dari akar katanya itu disebut dalam berbagai bentuk, yang kurang lebih disebut sebanyak 744 kali. Hal ini tuh menunjukkan bahwa ilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam kehidupan setiap manusia. Pengertian ilmu di dalam Al-Quran itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ilmu al-laduni, yaitu ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah kepada para nabi atau melalui ilham bagi orang-orang soleh. Dan yang kedua yaitu al-ilmu al-kasbi, yang mencakup segala pengetahuan di alam semesta yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Ini tuh meliputi pengamatan, penelitian, observasi, investigasi, dan semacamnya. Dari pengertian tadi, manusia ini tuh beranggapan bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan, yang dimana perdebatan antara kedua ilmu ini tuh sampai sekarang belum kunjung usai. Sebagian orang itu beranggapan bahwa ilmu agama itu tuh terlepas dari wacana ilmiah atau pengamatan-pengamatan ilmiah. Nah, sehingga asumsi ini tuh menimbulkan pemisahan yang cukup jauh antara ilmu pengetahuan yang bersumber dari Allah dan juga ilmu pengetahuan yang bersumber dari analisa atau akal pikir manusia. Tapi di dalam itu kan gak ada yang namanya batasan ilmu. Islam itu sangat menjunjung tinggi ilmu, selama ilmu itu tuh bisa memberi manfaat bagi kita semua gitu. Nah, makanya dalam Islam tuh penting banget loh bagi manusia untuk mempelajari suatu ilmu, baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Ada beberapa alasan penting bagi setiap manusia untuk mempelajari ilmu, baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Yang pertama, mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan syariahnya. Misalnya seperti mempelajari ilmu-ilmu tentang obat-obatan, tentang kesehatan, tentang yang lain semacamnya. Yang kedua, Al-Quran menghendaki umat Islam untuk menjadi umat yang agung dan mulia, sehingga umat Islam tidak bergantung kepada orang-orang kafir. Yang ketiga, Al-Quran itu memerintahkan manusia untuk mempelajari skema penciptaan, keajaiban-keajaiban alam, dan sebagainya. Yang keempat, atau yang terakhir, ilmu tentang hukum-hukum alam itu sangat berguna dan sangat penting dipelajari oleh manusia karena akan berguna untuk memperbaiki kondisi manusia agar tidak terbelenggu di dalam ketidakberdayaan. Sekarang kita bahas tentang integrasi ilmu dan agama. Jadi apa sih integrasi ilmu pengetahuan dan ilmu agama itu? Jadi integrasi ini tuh merupakan suatu proses mengkombinasikan, menggabungkan, atau menyatupadukan komponen lain dengan komponen yang lainnya agar menjadi satu kesatuan yang utuh atau dalam bentuk yang lebih baik. Nah, jadi integrasi ilmu pengetahuan dan integrasi ilmu agama ini adalah upaya untuk menyatukan wahyu Allah dengan temuan atau pikiran manusia. Nah, dari integrasi ilmu pengetahuan dan ilmu agama ini tuh menjadikan ilmu pengetahuan itu berdiri di atas landasan atau pilar-pilar agama, sehingga agama itu bisa menjadi kontrol bagi ilmu pengetahuan agar yang dikajinya itu tidak melenceng gitu. Nah, tentu ada hal yang melatar belakangi terjadinya integrasi ilmu dan agama. Apa aja yang melatar belakangi terjadinya integrasi ilmu dan agama? Yang pertama itu karena adanya dualisme atau dikotomi antara ilmu pengetahuan yang satu dengan yang lainnya. Di sini tuh terjadi karena adanya paham sekularisme di mana ilmu pengetahuan dan ilmu agama itu tuh dipisahkan gitu, tidak bisa disatukan. Jadi ilmu pengetahuan yang dikaji oleh para ahli ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu agama dikaji oleh ilmu agama. Jadi tidak ada hal yang menyatu padukan antara ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa dikotomi ilmu dan agama itu lebih disebabkan karena adanya keyakinan perbedaan antara sumber dari ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama, yang dimana sumber ilmu pengetahuan itu dikaji dari pengamatan ilmiah, sedangkan sumber ilmu agama itu dari Al-Quran atau wahyu Tuhan. Dan hal ini tuh terjadi karena ada pemahaman bahwa pendidikan Islam itu hanya memindahkan ilmu pengetahuan atau sekedar transfer ilmu gitu, tidak dengan nilai-nilai atau value-value yang diajarkan kepada manusia. Dan yang keempat, pada abad pertengahan, agama Islam sempat mengalami kemunduran dan keterpurukan, sehingga menyebabkan umat-umat Islam mengalami ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini tuh menyebabkan ketimpangan yang terjadi di antara umat Islam dan juga umat yang lainnya.
yang harus dilakukan untuk mengakhiri keterpurukan itu yaitu dengan memperbaiki sistem pendidikan Islam. Yang kedua itu dengan melakukan islamisasi terhadap ilmu pengetahuan modern yang baru masuk. Jadi, ilmu pengetahuan yang baru masuk itu dikaji terlebih dahulu sesuai dengan syariat-syariat Islam. Apakah ilmu pengetahuan itu tuh bisa diterima oleh agama Islam? Apakah baik dampaknya bagi umat manusia atau justru sebaliknya gitu, sehingga modernisasi itu tidak melenceng dari agama Islam. Dan yang ketiga yaitu menghilangkan pandangan dualisme atau dikotomi. Jadi paham sekularisme itu tuh harus dihapuskan, harus ditiadakan karena itu tuh bisa memicu terjadinya ketimpangan antara umat satu dengan umat yang lainnya. Nah, terus kenapa sih harus dilakukan integrasi antara ilmu dan agama? Alasan yang pertama itu karena ilmu pengetahuan ini tuh bisa mempercepat manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan agama itu tuh menentukan arah yang akan dituju oleh manusia. Yang kedua, ilmu pengetahuan tanpa agama itu merupakan jasad tanpa jiwa istilahnya. Karena ilmu pengetahuan ini tuh merupakan hiasan lahir bagi manusia. Jadi manusia itu tuh harus punya ilmu pengetahuan untuk bisa tetap hidup, dan ilmu agama ini merupakan hiasan batin bagi manusia. Di mana ilmu agama itu bisa menghubungkan antara manusia dengan Sang Pencipta. Dan yang ketiga, ini tuh agar umat Islam tidak lagi mengalami ketertinggalan di bidang iptek maupun di bidang yang lainnya. Faktor-faktor tadi seperti ketimpangan antara umat Islam dengan yang lainnya, maupun pemisahan antara ilmu agama, harus terjadi integrasi antara ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama, yaitu dengan menyatukan ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama. Nah, ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama ini itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, alias keduanya ini tuh harus menjadi satu kesatuan yang padu. Dan beberapa pertanyaan-pertanyaan manusia yang tidak bisa dijawab oleh pernyataan ilmiah, oleh investigasi, oleh pengamatan, itu tuh bisa dijawab oleh agama. Selanjutnya ini tuh ada dampak atau hikmah yang bisa diambil setelah melakukan integrasi ilmu dan agama. Yang pertama yaitu mendorong pemahaman holistik, di mana ini tuh menggabungkan nilai-nilai sains dengan ilmu agama. Dan hal ini pun sekarang sudah sering kita temui di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, seperti alam semesta ini tuh diciptakan oleh siapa, semacamnya. Ini tuh merupakan pemahaman holistik yang menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama. Yang kedua yaitu menciptakan harmonisasi dan juga kesamaan antara umat manusia di alam semesta ini. Yang ketiga yaitu hilangnya dikotomi gitu, atau pemisahan ilmu pengetahuan dengan ilmu agama, sehingga ilmu pengetahuan dan ilmu agama bisa menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang terakhir yaitu membangun karakter umat manusia, seperti adanya toleransi, tolong menolong, hidup bersama teman-teman, hidup bersama keluarga, seperti itu. Kesimpulannya, agama Islam ini itu merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Terbukti dari adanya era kejayaan Islam di The Golden Age, di mana ilmu pengetahuan atau iptek ini sangat maju pada masa itu. Dan juga Islam ini tuh tidak mengenal adanya dikotomi atau pemisahan antara ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan. Adanya pemisahan antara ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan itu menciptakan kesenjangan antara umat Islam dengan umat yang lainnya, sehingga harus dilakukan yang namanya integrasi antara ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama untuk mengembalikan semuanya kepada dasar agama, menciptakan keseimbangan antara akal dan wahyu, dan mendorong lahirnya pendidikan holistik yang menggabungkan antara nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai sains atau ilmu pengetahuan. Dilakukannya integrasi ilmu pengetahuan dan ilmu agama itu sangat berdampak positif bagi seluruh umat manusia, terutama bagi umat Islam, karena hal ini itu bisa menjadikan umat Islam tidak lagi tertinggal dalam kesenjangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian juga agar umat manusia itu bisa memahami ilmu pengetahuan tentang alam, sekaligus memahami sang pencipta dari alam tersebut. Cukup sekian yang bisa aku sampaikan di materi integrasi ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena aku juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.